Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak, frater yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat malam buat Anda semuanya dan juga yang ada di luar sana. Saya sampaikan selamat malam, saya melambai selamat malam. Saya masuk TV pada malam hari ini, ya. TV lokal Pasar Minggu, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bersyukur malam ini, malam Paskah, kita dapat merayakan bersama. Anda yang bersama dengan keluarga disyukuri, yang sendiri pun juga perlu disyukuri. Saya selalu katakan Anda tidak sendiri. Di kanan kiri Anda itulah saudara-saudari juga. Saudara-saudari seiman, itulah keluarga kita. Maka kalau itu disadari, kiranya kita tidak pernah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam permenungan malam Paskah ini ada satu kata yang dapat kita ingat bersama. Kata itu adalah anamnese. Mungkin ini jarang didengar atau Anda sudah tahu apa itu anamnese. Kalau dalam doa syukur agung itu senantiasa dinyanyikan atau didaraskan anamnese. Marilah menyatakan iman kita, ya. Kristus sudah wafat, Kristus sudah bangkit, Kristus akan kembali. Itu artinya anamnese. Nah, inti misteri iman di malam Paskah ini adalah mengenangkan karya keselamatan Allah yang puncaknya dalam peristiwa hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus. Nah, mengenai anamnesis tadi artinya adalah mengenangkan karya keselamatan Allah masa lalu, juga hadir bagi kita masa kini, ya. Itu masa lalu tapi juga hadir masa kini. Itulah misteri karya Roh Kudus. Seseorang melakukan anamnesis itu artinya mengenangkan masa lalu, yaitu karya keselamatan, sampai ia sendiri kemudian mengatakan, ya, saya juga mengalami hal serupa dalam hidup saya saat ini, yaitu mengalami keselamatan. Maka tidak sekedar mengenang masa lalu, tetapi itu hadir juga pada masa sekarang. Itu yang namanya anamnesis. Kalau kita punya kenangan itu biasanya kan kenangan masa lalu, masa kecil, ya, bermain dengan teman-teman sekolah, SD, SMP, SMA, masa yang paling indah katanya, itu juga diingat, dan seterusnya. Itu kenangan masa lalu, tapi tidak dapat hadir lagi saat ini, sekarang. Nah, kalau anamnesis itu kenangan masa lalu tapi juga dihadirkan juga pada saat ini. Saudara-saudari, pada malam Paskah gereja secara istimewa mengajak kita untuk melakukan anamnesis. Kita diajak merenungkan rangkaian panjang sejarah keselamatan itu melalui ibadat sabda, melalui bacaan-bacaan yang kita dengar tadi. Satu kali setahun kita diajak untuk melihat panorama sejarah keselamatan Allah. Allah terus-menerus mencari jalan baru, seringkali tidak terduga, agar rencana keselamatannya berhasil. Tapi baru anamnesis bila dialami bukan sebagai masa lalu, tapi juga aktual saat ini. Ketika kita merayakan Ekaristi, itu juga anamnesis, mengenangkan Kristus yang dulu wafat, ya. Tapi juga Kristus hadir saat ini dalam Ekaristi melalui apa? Melalui sabdanya, melalui sakramen Maha Kudus yang kita sambut. Nah, itu artinya anamnesis, ya. Tidak sekedar mengenang tapi hadir. Kristus juga saat ini hadir bersama kita. Nanti ketika menerima komuni, itu kan kita menerima Kristus. Dia selalu hadir dalam Ekaristi. Itulah anamnesis. Nah, anamnesis adalah sikap dasar umat beriman. Bila sungguh anamnesis, maka akan berujung yang namanya sikap syukur, mengenang sambil bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar bacaan dari Perjanjian Lama tadi dan merenungkan bacaan Perjanjian Lama yang menggambarkan rencana Allah untuk menyelamatkan kita. Kita merenungkan tadi kisah penciptaan yang gratis. Lalu anamnesisnya adalah kita dapat mengenangkan anugerah kehidupan kita sendiri,
Ya, kaitannya dengan kisah penciptaan, khususnya kalau kita itu dikandung ibu selama 9 bulan, itu menjadi anugerah kehidupan kita. Dan mungkin ketika di masa pandemi kita juga menjadi sadar betapa hidup ini anugerah. Kita dapat menghirup udara segar, ada air yang kita butuhkan, dapat merasakan makanan-makanan yang enak, ya. Ada mungkin ayam panggang, ada babi panggang, yang panggang-panggang lain yang masih dapat merasakan enak, itu berarti anugerah, ya. Tadi frater makan sate kambing, babi itu, makanya sekarang kuat ya frater ya, melek kuat nih, belum ngantuk ya. Kalau saya belum makan lagi, moga-moga Bapak Ibu gak ngantuk ini ya, belum ngantuk. Nah itu anugerah sekali lagi tadi kita dikandung ibu selama 9 bulan. Kita syukuri lahir ke dunia karena dikandung ibu. Meskipun ada yang mungkin anak ditelantarkan ibu kemudian kan, tetapi ya bagaimanapun kita ada di dunia karena ibu mengandung 9 bulan. Lalu juga ada ayah atau orang tua yang berjasa kepada kita. Ada para sahabat, saudara-saudari, orang-orang yang telah menolong kita. Itu anugerah-anugerah yang dapat kita hubungkan dengan kisah penciptaan, ya. Itu yang pertama. Lalu bacaan yang lain adalah kita mendengar kisah pula dari perjanjian lama tadi, yaitu masa perbudakan umat Israel di Mesir. Umat Israel yang mengalami perbudakan di Mesir dibebaskan Allah melalui tokoh Musa yang memimpin pembebasan dari perbudakan. Dan karya keselamatan Allah nyata dalam kisah ini. Itu kisah masa lalu, ya, cerita masa lalu bahwa kisah perbudakan umat Israel itu di Mesir. Lalu agar menjadi anamnesis bagaimana? Nah, kita melihat, kita berusaha mengenangkan kalau kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Meski sulit, kita sesungguhnya mampu bersyukur bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan kita melalui orang-orang di sekitar kita, mungkin melalui keluarga, melalui orang tua, saudara-saudari, sahabat, kenalan, dokter yang membantu kita sehingga kita sembuh dari sakit, ataupun siapapun juga di sekitar kita. Itulah mereka yang dapat dikatakan perpanjangan tangan Allah untuk menyelamatkan kita. Kalau tadi umat Israel diselamatkan melalui Musa, diselamatkan Allah, kita anamnesis mengenang masa lalu ada keselamatan dari Allah kepada umat Israel. Kita sekarang juga merasa pasti pernah mendapat keselamatan dari orang-orang di sekitar, ya, diselamatkan, ya. Saudara-saudari, kita juga dapat berdoa untuk mereka yang sedang terpuruk, ya, yang mungkin sakit tak kunjung sembuh. Semoga mereka mengalami karya keselamatan Allah, yaitu mendapatkan penghiburan, mendapatkan kesembuhan dan kekuatan iman. Bapak Ibu, saudara-saudara muda dan anak-anak yang terkasih, kita kemudian melihat bacaan dari perjanjian baru yang bercerita tentang puncak karya keselamatan. Musuh paling akhir yaitu kematian akhirnya dikalahkan dalam peristiwa kebangkitan. Bukan hanya Kristus yang mengalahkan kematian, tapi kita ikut dalam kemenangan kebangkitan. Kita mendengar tadi dari bacaan epistola yaitu Roma bab 6. Saya mengutip demikian isinya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengannya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas ia. Kristus telah mengalahkan kematian. Allah lebih dulu telah mengasihi kita melalui Kristus yang hadir ke dunia. Dan kita merayakan kebangkitan Kristus di malam Paskah dan hari raya Paskah minggu besok. Maka saudara-saudari, kalau kita beragama Katolik itu ya, kita ini bukan sekedar melaksanakan kewajiban ya, ikut misa, melakukan ajaran aturan gereja, bukan seperti itu. Tetapi yang pertama-tama perlu kita sadari adalah sebagai orang Katolik, kalau kita selamat itu tidak sekedar kita itu melakukan kewajiban dengan benar, ikut misa dengan rutin, berdoa dengan rajin, berbuat baik, bukan sekedar itu. Tapi kita itu selamat
Karena Allah itu yang lebih dulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Itu yang perlu kita sadari, ya. Bukan sekedar aturan-aturan, tetapi Kristus itu lebih dulu mengasihi kita. Ia lebih dulu mau menyelamatkan kita orang berdosa. Itu yang perlu kita imani, dan itu rasanya menjadi rasa syukur bagi kita untuk beriman Katolik, untuk mengimani Kristus. Maka saudara-saudari, liturgi malam Paskah mengajak kita melakukan anamnesis untuk mengenang sambil bersyukur sejarah hidup kita. Seperti kita tadi mendengar bacaan-bacaan, ada sejarah yang kita kenangkan. Lalu di saat ini kita juga hadirkan kembali kenangan-kenangan kita, dan kita mensyukuri bahwa kita mendapatkan keselamatan Allah saat ini dan nanti untuk seterusnya. Semoga malam Paskah ini memberikan makna bagi kita serta keluarga, dan iman kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan dengan kebangkitan Kristus. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.